Sambil menunggu Pak Rizky, nggih, Pak. Oke, ya Mbak Imas. Nggih. Saya ulangi nggih, Pak Rizky, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Bapak Dr. Rizky Riadu Taufik STHI MA selaku penguji. Yang terhormat Bapak Darwianto SPD MED selaku moderator serta coach saya. Dan yang terhormat Bapak Rizjanto SPDI MPDI selaku mentor dan Kepala Madrasah MTSN 3 Pemalang. Mohon izin, perkenalkan nama saya Imas Anggren Dewi. Hari ini akan mempresentasikan rancangan aktualisasi dengan judul Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik dengan memanfaatkan media online berbasis kuis interaktif pada mata pelajaran fikih di MTSN 3 Pemalang. Berikut tampilannya, ini adalah profil saya. Kemudian latar belakang pengambilan judul ini berdasarkan dari yang pertama, metode belajar yang monoton, pendekatan dalam mengajar cenderung berulang-ulang dan tidak variatif. Kemudian berikutnya, kurang memanfaatkan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, sarana yang kurang mendukung. Kemudian, lingkungan tidak mendukung kelas yang interaktif. Dasar dari pengambilan judul ini berdasarkan identifikasi isu. Maaf, ini adalah profil dari MTSN 3 Pemalang, visi dan misi berbahasa. Isinya mewujudkan peserta didik yang berprestasi, disiplin, kreatif, berakhlakul karimah, dan berwawasan luas. Lanjut, lanjut aja Mbak. G. Identifikasi isu yang pertama selama saya ada di sini sejak bulan Juni. Yang pertama yaitu rendahnya motivasi belajar peserta didik. Kemudian, yang kedua, kurangnya kesadaran peserta didik pada kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga, penggunaan gawai yang terlalu tinggi pada peserta didik. Kemudian, kurangnya rasa sopan santun pada peserta didik. Yang terakhir adalah rendahnya minat peserta didik pada ekstrakurikuler sekolah. Dari kelima isu tersebut, kemudian saya analisis menggunakan metode APKL, yaitu yang pertama, rendahnya motivasi belajar siswa. Di sini aktualnya mendapatkan poin 5, problematik 5, kelayakan 5, kelayakan juga 4. Kemudian disusul dengan kurangnya kesadaran dengan eh, peringkat yang pertama, yaitu rendahnya motivasi belajar pada peserta didik. Setelah itu, isu tersebut disempitkan lagi menjadi 3 berdasarkan peringkat dan kemudian dianalisis lagi dengan metode OSG. Ditemukanlah 3 isu yang menjadi urutan, yaitu menurunnya motivasi belajar, kurangnya kesadaran peserta didik pada kebersihan lingkungan, serta yang ketiga adalah kurangnya rasa sopan santun pada peserta didik. Kemudian diambil salah satu dari isu prioritas, yaitu rendahnya motivasi belajar siswa yang akan dianalisis dengan fishbone mengenai apa saja sih yang mempengaruhi kenapa motivasi belajar peserta didik rendah. Yang pertama yaitu guru tidak, bukan tidak, guru kurang kreatif dan kurang memanfaatkan teknologi. Kemudian dari lingkungan, suasana kelas yang membosankan, dari material, sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Kemudian dari metode adalah menggunakan metode lama, tidak mengupdate dengan metode yang baru. Setelah itu, dari isu tersebut muncullah gagasan pemecahan isu, yaitu selain penjelasan langsung dari guru mengenai materi terkait, guru bisa menggunakan media online interaktif untuk diskusi dan kuis sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dari rancangan ini, maka terbitlah kegiatan. Yang pertama yaitu tahapan kegiatan awal berkonsultasi dengan atasan dengan tahapan sebagai berikut, dan outputnya adalah hasil dari konsultasi. Keterkaitannya dengan core value berakhlak,
yaitu adaptif, harmonis. Kemudian kegiatan yang kedua itu ada menyusun jadwal dan media yang akan digunakan. Nah, tahapan ini saya memilih media Quizizzer dan Prezi sebagai inovasi yang akan saya gunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menerapkan media online. Jadi saya langsung mempraktikkan kepada siswa tentang aplikasi atau platform yang saya gunakan. Kemudian yang keempat, membuat forum diskusi online dengan memanfaatkan media sosial WhatsApp untuk membuat grup kelas sebagai inputnya. Setelah itu, kemudian yang kegiatan kelima adalah membuat papan motivasi yang dicetak pada aplikasi Canva, kemudian ditempel-tempelkan di sisi kelas. Dan tahap yang terakhir adalah evaluasi dan monitoring. Berikut adalah jadwal rencana aktualisasi. Pada tanggal 28 Juli sampai 7 Agustus, saya melakukan rencana kegiatan serta berkonsultasi kepada mentor. Setelah hari ini dan sampai tanggal 11 Agustus, saya akan menyusun jadwal dan media yang akan digunakan. Kemudian, maaf, ini adalah tanggal 12 Agustus sampai 10 September. Rentan waktu yang banyak, saya akan menerapkan aplikasi atau platform yang sudah saya buat ke dalam kelas. Ya, tanggal 11 sampai 15 September, saya akan menempel eh, papan motivasi yang diletakkan di kelas-kelas. Setelah itu terakhir sebelum tanggal 23 September saya akan melakukan evaluasi dan monitoring. Demikian paparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Imas sudah menyampaikan paparan rancang aktualisasinya. Untuk berikutnya, Pak Rianto selaku mentor untuk memberikan penguatan apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Mbak Imas selaku peserta Latsar CPNS ini. Monggo Pak Rianto. Terima kasih Pak Moderator, Pak Darmanto ya. Kali Bapak penguji, Bapak Dr. Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari paparan yang telah disampaikan oleh Saudari Imas Anggraini Dewi, SPDI, dengan judul meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan memanfaatkan media online berbasis kuis interaktif pada mata pelajaran fikih di MTS Negeri 3 Pemalang. Secara keseluruhan, paparan yang disampaikan oleh Saudari Imas ini menunjukkan bahwa Saudari Imas telah melakukan penelitian yang sistematis dan terstruktur untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran fikih. Dari yang telah disampaikan tadi, Saudari Imas telah mengidentifikasi masalah yang relevan menurut saya dan penting dalam pembelajaran fikih di MTS 3 Pemalang. Karena faktornya tadi rendahnya motivasi belajar peserta didik. Nah, kemudian penelitian ini juga menggunakan metode yang tepat, yaitu penelitian tindakan kelas PTK untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dengan menggunakan media online berbasis kuis interaktif yang inovatif menurut saya dan menarik untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, namun yang perlu ditekankan lagi, hasil penelitian ini harus menunjukkan bahwa motivasi belajar peserta didik meningkat setelah menggunakan media online berbasis kuis interaktif. Itu harapan daripada yang perlu disiapkan oleh Saudari Imas. Namun perlu diperhatikan oleh Saudari Imas bahwa perlu memperjelas definisi operasional variabel motivasi belajar dan media online berbasis kuis interaktif. Jadi ini diperjelas lagi
Ya. Kemudian perlu juga Saudari Imas melengkapi dengan data yang lebih lengkap dan akurat tentang hasil belajar peserta didik. Juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik seperti misalnya lingkungan belajar dan dukungan orang tua. Memang di lingkungan MTS Negeri 3 Pemalang karena kebanyakan adalah mereka dari segi ekonomi sangat sangat minus ya, karena memang bukan daerah-daerah yang produktif. Nah, maka perlu digali lagi tentang dukungan orang tua. Saran kami kepada Saudari Imas itu nanti mempertimbangkan untuk melakukan penelitian lanjutan ya, untuk memperkuat hasil penelitian dan meningkatkan generalisasi hasil penelitian. Kemudian yang kedua, kami menyarankan perlu mempresentasikan hasil penelitian ini kepada rekan-rekan guru dan stakeholder lainnya. Untuk apa? Untuk memperoleh umpan balik dan meningkatkan kualitas pembelajaran di MTS Negeri 3 Pemalang. Sekaligus untuk menjadi motivasi kepada guru-guru yang lain agar setiap masalah tentang KPM misalnya belum diterima oleh anak, para guru bisa lebih inovasi lagi. Dengan demikian harapan kepada Saudari Imas Anggraini ini untuk melakukan kegiatan yang lebih inovasi lagi, inovatif, dan sehingga perlu meningkatkan kualitas penelitian ini lebih baik lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rianto. Untuk berikutnya, monggo Pak Restu selaku penguji untuk memberikan pertanyaan atau pendalaman yang lain. Monggo silakan. Terima kasih Pak Dar. Tadi Pak Kepala Madrasahnya sudah ngasih masukan banyak sekali gitu. Tapi tidak apa-apa. Itu buat Mbak Imas catatan ya. Saya sebetulnya sederhana yang mau saya tanya itu muncul persoalan minat belajar siswa Mbak Imas ya. Itu Mbak Imas dapat hipotesa itu dari mana Mbak? Rendahnya minat belajar siswa itu. Dari interaksi yang saya lakukan di kelas Bapak. Untuk kelas 8 yang ada jumlah dari 77 anak ini hanya kurang dari 50% yang aktif Bapak. Jadi kelasnya itu sangat sepi, tidak interaktif. Terkesan seperti saya ini melakukan komunikasi satu arah itu Bapak. Setiap ditanya berarti mereka menjawabnya itu kurang antusias. Dan mereka cenderung bosan kalau hanya menulis-menulis saja. Jadi pada saat praktek dari bulan Juli ketika pertama masuk, saya lebih sering karena di sini memang sarananya kurang, saya lebih sering menggunakan game Bapak. Jadi saya menulis sendiri, menyusun sendiri di papan tulis tentang seperti TTS atau tebak-tebakan di kelas Bapak. Nah itu setelah saya menerapkan berbagai permainan kepada mereka, antusiasnya itu sedikit meningkat Bapak dari awal ketika saya pertama kali di sini. Mungkin kemudian sempat ada penjajakan tidak terkait siswa-siswa? Kenapa kalian kok minat belajarnya rendah? Kenapa sih kamu malas? Ada pertanyaan Bapak, seperti itu enggak? Pernah Bapak, pernah. Terus apa jawabannya? Faktor utamanya apa? Bosan Bapak. Bosannya karena pelajarannya, karena metodenya, atau karena gurunya? Kalau saya saring dari jawaban dari peserta didik itu karena jawaban Bu, nulis aja lah Bu, nulis aja. Hasilnya tuh mintanya tuh nulis karena mereka tuh nggak mau untuk berkomunikasi lebih lanjut Bapak. Jadi sangat metode lama sekali dengan hanya menggunakan buku dan catatan di papan tulis. Itu yang saya tangkap ketika masuk ke dalam kelas. Jadi mereka butuh sesuatu yang baru yang bisa. Mbak. Saya tanyakan 3. Gurunya, metodenya, atau pelajarannya yang bikin anak-anak itu nggak berminat? Bisa kalau pelajarannya
Saya rasa kalau pembawaannya itu lebih menyenangkan, bukan masalah pelajarannya, Bapak. Mungkin lebih ke metode dan pembawaan dari gurunya. Oke, berarti kan persoalannya ada di dua. Oke. Persoalan pertama kaitannya dengan metode Mbak Imas sudah memberi solusi terobosan, yakni dengan pembelajaran kuis dan online ya. Oke. Itu. Nah, persoalan kedua seperti yang tadi di Fishbone juga, SDM-nya gurunya jadi bermasalah, Oke. Karena di sini ya memang kan? satu gurunya termasuk guru yang senior, Bapak, untuk belajar tentang teknologi yang masa kini mungkin butuh waktu, Bapak. Nah, gitu. Jadi kalau untuk konteks Mbak Imas dengan kelasnya Mbak Imas mungkin bisa Mbak Imas dengan kelas dan mata pelajarannya Mbak Imas itu mungkin bisa memberi hal yang positif bagi MTS N3. Tapi tidak kemudian mempengaruhi kelas lainnya dengan pelajaran lainnya. Nah, di sini kemudian tantangannya Mbak Imas seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah itu. Kalau memungkinkan, bikin semacam workshop kecil-kecilan, kalau kepala sekolahnya mensupport ya, berkaitan dengan perubahan metode pengajaran, pola interaktif. Sebetulnya kalau media kuis, media digital, online dan sebagainya itu hanyalah media. Yang paling utama dalam pengajaran di kelas itu adalah metode cara ngajar gurunya itu seperti apa. Apakah komunikatif, interaktif, kemudian mengayomi, ada memahami psikologi kelas dan sebagainya, itu Mbak. Nah, baru kemudian medianya apa saja media pembelajarannya, melalui inovasi kuis, kemudian melalui internet dan sebagainya itu. Nah, ini nanti tergantung dari Pak Kepala Madrasah nih, kalau mensupport itu, kalau bisa bikin klinik-klinik kecil terkait dengan inovasi-inovasi metode pembelajaran di MTS N3 Pemalang itu, agar guru proaktif dan interaktif dengan siswa-siswanya agar mereka lebih terpacu semangat belajarnya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak. Seperti itu, Pak Dar, saya pikir catatannya itu. Jadi manfaatnya Mbak Imas ngasih terobosan itu bisa disalurkan ke guru lainnya dan kelas lainnya, Mbak Imas. Oke. Ya, Terima jangan kasih Pak hanya di Rizky. kelasnya Mbak Imas ya. Ya. Baik, saya kira Mbak Imas, catatan-catatan dari Pak Rizky, bagaimana kesiapan untuk workshop atau penularan guru lain, kemudian adanya inovasi baik metode maupun media, itu menjadi hal yang penting, catatan. Baik, terima kasih Pak Rizdianto selaku mentor dan Pak Rizky yang telah menjawab beberapa itu. Mbak Rizka, untuk pertemuan presentasi saya anggap cukup. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Rizdianto bisa meninggalkan room. Terima Mbak kasih, Imas sudah Bapak. rekodnya di stop dulu.